Shalom semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Pagi. Iya, selamat pagi juga buat semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Ya. Tuhan. Kita patut bersyukur ya, karena walaupun di pandemi sekarang kita masih bisa memuji Tuhan dah, walaupun hanya dari rumah. Iya, walaupun kita masih ibadah atau sekolah minggu di rumah ya, Kak, tapi kita harus tetap bersyukur sama Tuhan ya. Betul. Kita harus tetap mau rajin berdoa, dan kita juga harus mau tetap membaca firman Tuhan ya. Betul. Ya. Nah sekarang adik-adik pasti udah pakai baju yang rapi ya, karena kita memuji Tuhan itu harus pakai baju yang rapi ya enggak kak? Betul sekali. Betul. Yang penting rapih aja bajunya ya, nggak Betul. selalu harus baru ya. Iya. Ya, kita harus bersukacita hari ini kita mau ibadah sekolah minggu ya, walaupun melalui online juga ya. Ya, Kita betul bersukacita. sekali. Nah, untuk pembukaan kebaktian kita pagi ini, kita bernyanyi segala puji syukur. Ayo adik-adik. Adik-adik boleh berdiri ya, semuanya berdiri, kita bersukacita semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali Ya, lagi. segala puji syukur ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur pada Tuhan karena kita sudah diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Oleh karena itu, mari lipat tangannya, kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan kehadirat-Mu karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan kami dapat beribadah. Walaupun Tuhan secara online, tapi kami percaya bahwa berkat-Mu akan selalu ada bagi kami. Temani kami Tuhan dalam ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur hanya dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Oleh karena itu adik-adik kelas besar sekarang mari siapkan hatinya, mari siapkan Alkitabnya.
kita akan dengarkan cerita, tapi sebelum dengar cerita, kita akan gugah hati kita lewat lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Renungkan firman-Mu siang malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Untuk cerita akan dibawakan oleh Kak Denis. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 58 ya. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 12. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama, mari kita bersatu dalam doa ya, supaya kuasa Roh Kudus memberikan hikmat pengertian kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian akal budi yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka mata, hati, dan telinga kami, supaya kami anak-anak-Mu dan semuanya juga siap untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak akan bacakan untuk kalian semua ya firman Tuhan. Dan kakak harap kalian sudah menyiapkan dan membuka firman Tuhannya ya dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 12. Setelah dibuka, mari kita perhatikan bahasa firman Tuhannya, didengarkan ya. Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 12 yang berbunyi demikian. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan dengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memesa-mesakan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada siapa sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Berbahagialah adik-adik yang mendengarkan, melihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Amin. Adik-adik, Kak, hari ini Kalina dan Kak Lucy kita mau bercerita tentang aku suka berbagi. Ya, aku suka berbagi. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan November, adik-adik, Kak udah memasuki bulan November, di mana yang bulan November ini kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan. Betul. Iya, hari ulang tahun GKP yang ke 86, adik-adik ya, ke 86 ya. Nah, adik-adik, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan walaupun kita masih melakukan ibadah online di rumah ya Kak ya. Kita harus tetap berdoa, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan bersama-sama dan kakak akan memberitakan firman Tuhan dan bercerita untuk kalian semua. Dan adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca bersama itu adalah merupakan pesan Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel. Pesan Tuhan kepada bangsa Israel supaya orang Israel itu Kak beribadah sungguh-sungguh. Betul. Iya, supaya orang Israel itu beribadah sungguh-sungguh. Tuhan berpesan kepada mereka. Karena pada waktu itu Tuhan tidak suka melihat bangsa Israel yang ibadah ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan yang lain. Ibadahnya itu nggak sungguh-sungguh. Karena disuruh sama orang lain. Ayo ibadah. Seperti itu. Nah, di situ Tuhan memperingatkan kepada mereka, memberikan pesan bahwa jadi apa yang bangsa Israel lakukan itu supaya dilihat gitu sama orang lain. Bahwa mereka itu saleh. Mereka itu taat. Tapi padahal hidup mereka itu tidak sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Jadi yang selama ini ibadah yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu hanya pura-pura. Mereka ikut-ikutan yang lain gitu. Kalau disuruh ibadah baru ibadah. Tetapi hati yang sesungguhnya itu mereka enggak taat. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa ibadah, adik-adik pada waktu itu, ibadah orang Israel saat itu cuma pura-pura. Dan mereka melakukan puasa, Kakak pernah puasa nggak Kak? Pernah dong. Pernah ya, iya. Kita semua pernah puasa ya kayak mungkin ini. Nah, tetapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, mereka melakukan ibadah tidak sungguh-sungguh. Hanya pura-pura dan ikut-ikutan. Kalau disuruh mereka suruh ibadah baru mereka melakukan. Padahal hatinya yang sesungguhnya itu jauh dari perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu juga adalah
supaya dilihat keren. Supaya dilihat keren Kak, katanya wah aku nih melakukan puasa gitu ya. Tapi hati mereka itu tidak taat. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan pada waktu itu. Nah, padahal hidup mereka sering menyakiti. Wah, pada waktu itu orang Israel mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan ya, dari perintah Tuhan untuk taatnya mereka malah saling menyakiti. Udah gitu mereka nggak suka berbagi, mereka nggak mau menolong orang lain juga, terus nggak peduli pokoknya sama orang lain. Nah, di situ bahwa kita lihat adik-adik pada waktu itu orang Israel mereka nggak peduli, mereka nggak mau membantu atau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hari ini kita diajarkan melalui Nabi Yesaya, firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan tadi, bahwa di sini Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan pada waktu itu ingin agar orang Israel itu menunjukkan kehidupannya sebagai umat Tuhan, bukan lewat upacara atau kegiatan keagamaan, tetapi tindakan nyata. Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel kan waktu itu ya, supaya mereka tuh benar-benar nyata loh melakukan firman Tuhan, bukan hanya kegiatan misalkan disuruh ibadah gitu, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka nggak mau menolong orang lain, mereka nggak mau peduli. Nah, padahal yang Tuhan inginkan kita itu kan juga bukan ibadah aja ya, bukan berdoa aja, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel pada waktu itu mereka melakukan dalam kehidupan sehari-hari berbagi kasih dengan sesama. Firman Tuhan tadi di sini dikatakan dalam ayat 7, di situ ada supaya umatnya mau memecah roti bagi orang yang lapar. Adik-adik, kita masih dalam situasi masa pandemi ini ya Kak ya, dalam masih COVID-19 ini kita diajarkan hari ini oleh firman Tuhan itu kita harus mau peduli, kita harus mau menolong, kita harus mau berbagi dengan sesama. Ya karena situasi seperti ini bahwa Tuhan ingin supaya kita ini bukan hanya rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, tetapi harus melakukannya dalam kehidupan kita ya, firman Tuhan itu. Nah, di sini adik-adik, misalnya nih, kalau adik-adik di rumah ketika waktu itu lagi makan roti kesukaannya nih, kesukaan adik-adik nih. Nah, tiba-tiba ada pengemis datang lewat ke depan rumah kalian misalnya, atau nih depan rumah kakak Kalina nih. Pada waktu Kalina lagi makan roti enak, roti kesukaannya nih. Tiba-tiba ada pengemis datang kelaparan sambil megang perut, dia belum makan, aduh kasihan aku belum makan ini tadi dari malam. Nah, bagaimana kira-kira sikap Kalina? Kalau saya akan membagi Kak. Oh, mau berbagi ya? Iya, karena aku diajarkan mama harus berbagi. Iya, betul. Harus berbagi ya. Kak Lucy bagaimana? Betul, sama, saya akan ngasih, saya akan potong roti saya itu dan saya kasih sama pengemis tadi Kak Deni. Iya, betul. Nah, adik-adik pun harus demikian. Ketika ada pengemis lewat depan rumah kalian, terus kalian lagi makan roti nih, makanan kesukaan kalian, wah mungkin kalian memang berat ya untuk melakukan itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, aku suka berbagi. Kita harus mau berbagi, kita harus mau peduli, kita harus mau menolong orang lain ya. Nah, selain itu juga adik-adik zaman sekarang lagi belajar online nih. Ketika temannya nggak ada kuota nih, nah mungkin bisa tethering gitu ya, ikut itu. Betul, tapi betul. Sekarang udah ada kuota ya. Betul, sudah ada kuota dari pemerintah ya. Iya, pemerintah Kemendikbud itu ya. Nah, itu bisa kita juga kalau misalkan kuotanya kehabisan bisa saling membantu ya, tethering gitu ya kayak untuk belajar online. Itu kan sesuatu yang kita lakukan itu emang nggak kelihatan, tapi itu sebagai dampaknya yang baik ya. Betul. Kita peduli gitu, kita mengasihi, mau berbagi ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita melihat keadaan kita, mungkin kita lebih beruntung ya kayak kita lebih baik ya. Di tengah situasi pandemi ini kita sama-sama untuk dapat menolong, dapat membantu saudara-saudara kita
apa yang bisa kalian lakukan? Lakukanlah itu yang terbaik dimanapun adik-adik berada ya Kak ya. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan yang terbaik untuk sesama kita. Yuk mulai hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, aku suka berbagi, kita mau mulai peduli, kita mau mulai menolong orang lain yang biasa cuek-cuek banget nih ya. Kita harus mau menolong, kita mau berbagi satu dengan yang lainnya ya. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Nah, tindakan nyata yang bisa kalian lakukan di rumah, misalkan kalian mau mengasihi orang tua, papa mamahnya nih, membantu di rumahnya, pekerjaan rumah. Misalkan orang tuanya sampai udah melakukan aktivitas di rumah. Nah, adik-adik misalkan, "Mah, Pah, ini air minumnya." Nah, Betul sekali Kak Deni. nah itu ya, itu kan mengasihi ya, Betul, mengasihi, Kak. peduli sama orang tua ya. Mamahnya, papanya lelah, misalkan capek ya, "Ini mah minumnya, Pah minumnya ya." Nah, itu bentuk kalian tindakan nyata, kalian mau berbagi dengan keluarga. Misalkan mamahnya repot di rumah nih, ngepel terus nyapu atau belanja ya, misalkan ke pasar ya. Nah, adik-adik misalkan nyapu di rumah, mamanya udah sampai ini ngerjain yang lain ya, mau berbagi di lingkungan keluarga. Itulah firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar baca dan renungkan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik adik-adik, kita akan kembali untuk memberikan persembahan ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, untuk persembahannya bisa dihimpun, dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu diserahkan kepada gerejanya masing-masing ya, atau mungkin melalui rekening yang tertera di warta jemaat gerejanya masing-masing mungkin ya, kalau ada itu ya informasinya. Nah, kita berikan yang terbaik dan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan dan menghimpunnya, kita angkat pujian dengan lagu rohani Sungguh Ku Bangga Bapa. Di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ini Persembahkan apa yang aku miliki, yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Baik adik-adik, kita akan berdoa penutup ya. Kita akan berdoa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, mau berbagi dengan sesama kami.
Ubahlah hati kami ya Tuhan, yang selama ini kami tidak pernah peduli, yang selama ini kami tidak memiliki kasih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang mengubah, Tuhan yang memberikan hati kepada kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu memiliki hati yang mau berbagi, memiliki hati yang mau menolong dan peduli terhadap yang lain. Berikan kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu, untuk para orang tua juga, dimanapun berada ya Tuhan, supaya cinta kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang berikan kekuatan, yang mengajarkan kepada kami supaya kami bisa berbagi. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, bukan hanya mendengar firman-Mu, bukan hanya membaca, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami semua menjadi anak yang taat, yang setia, yang takut akan Engkau Tuhan. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Engkau berkati ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami himpun ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami juga pada saat ini berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun berada. Begitu juga dengan guru sekolah minggu yang ada juga ya Tuhan, dimanapun berada semuanya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin, sehingga biarlah untuk anak-anak sekolah minggu tetap bertumbuh dalam imannya ya Tuhan, walaupun ibadah masih melakukan secara online Tuhan. Kau berkati juga untuk guru sekolah minggu yang ada, berikan semangat, berikan motivasi yang tinggi, sehingga biarlah tetap memberikan pelayanan Tuhan, walaupun masih secara online juga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, dan biarlah Tuhan yang berkati dan segera Tuhan pulihkan juga untuk COVID-19 ini yang masih ada ya Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan bangsa kami ini supaya kami semua umat Kristen kembali untuk dapat leluasa anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan melakukan ibadah di gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau untuk doa-doa kami ini. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan apa yang kami panjatkan dalam doa ini ya Tuhan. Kami sempurnakan juga doa kami ini ke dalam doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Ya Kak ya? Iya, kita mau pamitan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Ayo, dadah dong. Dadah. Dadah.